Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Saya Airama Ajijah Awaliyah, merupakan guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Cianjur, mendapatkan tugas dari LMS bahwa saya itu harus mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah. Jadi dimohon mungkin waktunya Bapak untuk diwawancari oleh saya. Apakah hari ini Bapak ada kesibukan atau dapat meluangkan waktu untuk Insya saya? Allah untuk hari ini kebetulan sudah ada agenda keluar. Silakan Ibu Ai, kalau memang ada yang perlu dibantu, insya Allah saya bantu, dan apabila ada pertanyaan mungkin bisa saya jawab, insya Allah. Terima kasih Bapak atas waktunya dan bantuannya. Kalau begitu boleh saya memulai wawancara ini Bapak? Silakan. Untuk pertanyaan mengenai kepemimpinan Bapak ini, untuk pertanyaan nomor 1, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengenai dilema etika yang ada di lingkungan sekolah SD Sukanagari 2, itu kalau saya biasa mengidentifikasi terlebih dahulu kepentingan yang kadang-kadang berbenturan dengan etik moral atau bujukan moral tersebut, karena ada kepentingan yang sama-sama itu lebih prioritas. Oleh karena itu mungkin saya tidak langsung mengeksekusi apa yang harus saya lakukan. Tentu kita mempertimbangkan prioritas mana yang lebih besar kemungkinannya untuk diambil dengan resiko terkecil. Demikian. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang pertama. Boleh dilanjut ke pertanyaan kedua? Silakan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, seperti saya utarakan yang di pertanyaan pertama tadi, itu saya analisis dan pertimbangkan dulu, dan tentu saja saya ketika itu menyangkut kebijakan umum, tentu akan mengambil pendapat juga dari para guru-guru tentang apa yang harus lebih relevan, lebih adil dalam menyikapi apa yang harus saya putuskan. Tentu saja ini juga pertimbangan dari para guru itu juga penting untuk saya untuk mengambil keputusan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi Bapak mendengar pendapat dari guru-guru ya, tidak hanya keputusan yang Bapak ambil itu dari Bapak sendiri. Betul. Gitu ya. Alhamdulillah Bapak. Boleh dilanjut? Silakan. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, saya mendengar dulu apa yang menjadi temuan saya melalui laporan-laporan dari berbagai pihak yang berkompeten yang menyangkut dengan apa yang harus saya putuskan dengan masalah tersebut. Lalu yang kedua, mengklarifikasi kepada pihak-pihak yang mungkin harus saya selesaikan permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga adalah memutuskan dengan cara satu melalui musyawarah atau dengan cara yang kira-kira bisa diterima oleh kepentingan umum sehingga tidak merugikan kepentingan banyak orang. Jadi Bapak mungkin melakukan 3 langkah ya. Yang pertama mendengar dulu, yang kedua mengklarifikasi, dan yang terakhir memutuskan. Jadi Bapak mungkin berfokus bukan hanya dari keputusan yang diambil, tapi hasil dari keputusan tersebut untuk kepentingan ya, kepentingan banyak orang. Dampaknya itu sangat besar terutama untuk lembaga ya. Iya. Jadi keputusan tersebut yang penting Bapak mengutamakan kepentingan umum, terutama siswa mungkin ya Pak. Betul. Di lembaga pendidikan. Betul. Boleh dilanjut Bapak? Silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Masalah dilema etika ini tentu saja satu, kita juga melihat situasi dan kondisi yang terjadi ketika ada yang akan diambil dalam keputusan tersebut
karena mungkin tidak boleh dalam keadaan tergesa-gesa, harus dalam keadaan tenang, mengingat kita juga mungkin secara manusiawi tentu akan menghargai juga hak-hak seseorang yang apabila kita sentuh tentu saja ini bisa berbenturan dengan etika dan moral itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Masalah dilema etika ini tentu saja adanya kepentingan yang dipaksakan dari segelintir orang karena mungkin orang itu berpengaruh, ini juga mempersulit. Kadang munculnya mungkin insya Allah kalau dari kalangan guru itu bisa saya atasi, tapi mungkin juga dari lingkungan masyarakat ataupun orang tua yang memiliki kepentingannya berdasarkan apa yang dia inginkan tanpa efeknya berdampak besar terhadap orang banyak. Ini mungkin perlu pemikiran dan pendekatan yang baik dengan orang tua tersebut atau pihak manapun sehingga bisa secara perlahan menerima dengan apa keputusan yang diambil oleh pihak kami sekolah. Jadi adanya intervensi dari pihak luar ya, yang ingin mementingkan kepentingan sendiri ya Pak ya, tanpa mementingkan kepentingan umum yang akhirnya mengakibatkan pada lembaga sekolah. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau tata kelola tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya secara langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa? Tentu saja yang tadi sudah diutarakan di pertanyaan sebelumnya. Dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini kita tidak bisa tergesa-gesa. Maka dengan cara itu saya mengambil langkah-langkah yang terstruktur dan istilahnya terukur ya. Dalam hal ini tentu ada tahap-tahap yang saya tempuh. Salah satunya tadi dengan melakukan pendekatan mendengar, melihat dulu jadwalnya, kita atur, kita lihat di mana yang akan kita mintai keterangannya itu di saat waktu yang tepat. Tentu saja ini terjadi. Jadi tidak langsung ada keputusan pada waktu itu ya. Jadi ada jadwal atau tahapan-tahapan tertentu yang akan Bapak lakukan. Lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Bapak yang anggap Bapak permudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tentu saja di sini ada beberapa guru ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang paham tentang keadaan di lingkungan sekolah ini. Tidak ada salahnya dan dengan bijak mereka pun membantu memberikan solusi-solusi itu sehingga apa yang ketika ada permasalahan yang sebetulnya harus cepat diselesaikan, tentu saja saya akan mengambil aspirasi dari mereka yang lebih paham di lingkungan. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, ini saya mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatunya harus dilakukan dengan tenang, tidak panik, tidak terburu-buru, juga tidak merasa tertekan dalam memutuskan segala sesuatunya, meskipun resikonya ada satu kepentingan yang dikorbankan yang sebetulnya menurut penilaian umum itu sama-sama prioritas, sama-sama kepentingannya sangat penting. Tapi dengan langkah-langkah seperti itu, insya Allah dengan langkah terstruktur dan terukur tadi melalui tahapan yang sudah dijelaskan, insya Allah semua pihak itu akan mengerti dan menerima hasilnya. Jadi Bapak tidak dalam ini Bapak mengambil keputusan bahwa harus dengan keadaan tenang dan kepala dingin ya. Iya, sehingga
yang diprioritaskan itu benar-benar terprioritaskan, walaupun ada beberapa pihak yang merasa tidak terpuaskan mungkin ya Pak dari Itu sudah keputusan Bapak. pasti karena besar, sama-sama besarnya kepentingan dari dua konflik itu. Iya, karena dua-duanya mengandung nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Iya. Mungkin itu saja wawancara yang dapat saya sampaikan kepada Bapak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Juga saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak menerima wawancara dari saya. Terima kasih juga atas kepercayaan Ibu. Mudah-mudahan dengan jawaban ini juga mewakili suara SD Sukanagari 2 ini untuk Ibu tindak lanjuti di forum apa yang sedang Ibu jalani, yaitu di CGP. Semoga Ibu sukses lancar sampai akhir. Amin. Terima kasih Bapak atas doanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak mengganggu kesibukannya. Saya Airahna Azizah Awaliyah, CGP Angkatan 10, diberikan tugas untuk melakukan tugas demonstrasi konseptual mengenai kebijakan dari pemimpin, bagaimana cara-cara beliau untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Mohon izin untuk mewawancarai Ya, Bapak. ya. Saya mulai ya Pak ya? Iya, Iya. silakan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Khusus di lingkungan sekolah, dilema etika itu akan selalu muncul dan selalu ada. Kita ambil contoh ketika seorang anak yang dalam pembelajarannya tidak bisa mencapai nilai maksimal untuk naik kelas. Nah, di sisi lain kita punya rasa kalau anak ini tidak dinaikkan, jelas akan mengganggu yang dikhawatirkan ya, mengganggu sisi psikologis anak, takut minder atau gimana. Tapi di sisi lain kalau dinaikkan juga, nah anak kitanya yang tidak nyaman karena nanti bakal ada kecemburuan sosial. Nah di sini identifikasi kasus yang merupakan dilema etika diawali dari memahami dulu, pertama karakter anak, kedua lingkungan hidup anak di keluarga. Nah, ini kenapa anak sampai bisa ketinggalan. Nah itu yang merupakan dilema etika ya, dan bukan moral untuk guru. Oh iya, berarti Bapak untuk mengidentifikasi masalah ini harus memahami dulu karakter dan lingkungan belajar anak. Iya, baik iya, di sekolah maupun iya, di lingkungan rumah. keluarga, di rumahnya. Ya, baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, di Madrasah Diniyah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, untuk contoh kasus yang tadi, pada akhirnya kita harus mengambil keputusan bahwa si anak itu harus tetap dinaikkan kelasnya, walaupun dengan nilai yang tidak maksimal, tidak mencapai nilai untuk anak bisa naik kelas. Nah, itu keputusan yang diambil bagi seorang pemimpin dengan menggunakan kaidah mungkin yang berlaku dalam kasus-kasus dilema etika itu. Yang harus dikedepankan adalah kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menolak kemadorotan itu harus lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Nah ini maslahatnya si anak itu memang tidak naik gitu. Maslahatnya memang tidak naik. Yang pertama dari kemaslahatan itu adalah menghindari kecemburuan sosial
dari teman yang lain. Yang kedua, si anak bisa diberikan kembali pelajaran yang sama. Mudah-mudahan dengan tetap di kelas yang sama, si anak bisa lebih meningkat. Itu maslahatnya. Tapi mafsadatnya akan lebih besar. Bagaimana ini si anak nanti akan merasa minder, orang tuanya juga merasa tidak nyaman dengan kondisi anak seperti itu, maka ya kita ambil menolak madaratnya daripada mengambil maslahatnya. Nah itu mungkin yang dilakukan dalam mengambil keputusan dan itu payung hukumnya. Jadi Bapak lebih mengedepankan menolak mafsadatnya daripada menerima maslahatnya. Itu yang diutamakan Bapak sebagai pemimpin. Bagus sekali Bapak, luar biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama, setelah si anak dinaikkan, tentu langkah awal itu harus memberitahukan kepada guru yang menangani si anak tersebut dengan cara bahwa lebih ada pembelajaran khusus, bisa dengan bimbingan belajar atau kursus-kursus yang lain, supaya si anak ini, contoh kalau memang tidak bisa baca atau belum bisa tulis, nah ini ada resiko untuk guru yang di kelas si anak tersebut untuk mengistimewakan lah bahasanya, mengkhususkan bahwa ini anggap anak berkebutuhan khusus saja di bidang baca tulis. Nah itu mau tidak mau harus dilaksanakan. Nah itu langkah yang mungkin prosedur yang biasa dilakukan untuk meningkatkan agar si anak itu bisa menyusul ketertinggalan belajarnya. Ada lagi? Ya, jadi Bapak akan memberitahukan guru ya, mengkomunikasikan bahwa anak ini kekurangannya apa, lalu bisa dilanjutkan dengan guru yang selanjutnya mendidik anak tersebut. Nah, masih ada Pak? Iya. Terus apa lagi? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam pengambil keputusan adalah sinkronisasi guru dan orang tua, guru dan pimpinan. Jadi kalau seorang pimpinan sudah bisa memberikan pemahaman yang baik terhadap para pendidik, para guru, nah insya Allah langkah yang diambil ini akan mulus, tidak akan terkendala. Dan biasanya kendala yang akan didapat itu jika penjelasan dari seorang pimpinan itu tidak bisa dipahami oleh bawahan, oleh guru yang akan membina si anak gitu. Jadi mau tidak mau kepala sekolah atau pimpinan itu harus memberikan penjelasan yang detail bagaimana cara menangani anak. Sebab kalau tidak sinkron ya sulit juga, nanti si anak ketika dinaikkan di kelas yang baru masih juga tidak bisa ditangani. Nah itu diantaranya. Ya. Jadi harus ada kolaborasi yang efektif ya. Komunikasi juga harus jelas harus jelas. Pimpinan sampai bawahan. Gitu. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama, komunikasi dengan orang tua. Biasanya kalau orang tuanya kita katakanlah SDM-nya di bawah rata-rata gitu. Kita kadang-kadang sulit untuk membicarakan hal ini, apalagi yang orang tuanya sudah bersikap antipati, tidak simpati terhadap kemajuan perkembangan belajar anak. Nah, yang paling sulit itu memberikan wawasan, memberikan penjelasan kepada mereka yang memang pikiran dan hatinya itu tidak bisa kita sentuh karena keterbatasan yang tadi, sumber daya manusia yang mungkin ya orang tuanya juga ada yang tidak sekolah gitu. Mereka sudah tidak peduli terhadap perkembangan anak, jadi itu yang rumit dan merupakan tantangan dalam pengambil keputusan. Nah, itu yang sulit. Jadi tantangan itu bahwa tantangan itu muncul dari orang
tua itu sendiri ya, Orang tua itu sendiri. karena kita sekolah tidak bisa Iya. berdiri sendiri ya tanpa orang tua, tanpa kerjasama dari orang tua. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat pada waktu itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, dan bagaimana prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang sudah berjalan adalah dengan cara membuat jadwal bimbingan, baik ke orang tua, baik ke guru atau ke anaknya. Jadi dari ketiga komponen ini antara orang tua, guru, dan siswa ini diberikan pemahaman bagaimana cara membangun hubungan yang sinergi antara yang tiga komponen ini supaya terjadi chemistry, supaya terjadi dialog yang harmonis. Ya, kalau sudah terjadi dialog yang harmonis, insya Allah semua akan terlaksana dengan baik, anak-anak akan tertangani. Sebab kalau untuk yang anak-anak yang seperti tadi, keterlambatan membaca, menulis itu butuh waktu, dan ini tentu waktunya harus di luar jam sekolah, dan ini butuh pengertian dari orang tua, butuh juga pengertian dari guru bagaimana cara meluangkan waktu. Nah itu ya ada jadwalnya, jadi tidak bisa langsung diselesaikan. Waktu itu juga adanya. Iya. Lalu apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Tentu ada, sebab kalau di sebuah lembaga keputusan itu memang ada di tangan pimpinan, tapi pimpinan tidak bisa saja mengambil keputusan tanpa ada musyawarah. Makanya orang-orang yang selama ini mempermudah seorang pimpinan mengambil keputusan itu adalah orang-orang terdekat, terutama rekan-rekan kerja ya, dan guru-guru yang ada di bawah binaan kita. Nah itulah yang mempermudah mereka terhadap terlaksananya prosedur penanganan anak yang memang berkebutuhan khusus. Jadi mungkin Bapak akan menerima pendapat dari bawahan Iya, Bapak tentu. Tidak otoriter, Iya, Pak, ya? tidak otoriter. Lalu ada pertanyaan terakhir ya Pak ya? Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Penerapan kebijakan yang berlandaskan kebijaksanaan. Jadi dalam bahasa agama itu pengambilan keputusan berdasarkan hikmah. Jadi ketika kita mengambil keputusan, maka hikmahnya harus bisa dirasa oleh semua orang. Walaupun pada kenyataannya tidak semua keputusan bisa memuaskan semua orang. Tapi setidaknya kalau sudah berlandaskan hikmah, ada pencerahan. Baik itu bagi yang memang puas dengan keputusan itu atau tidak. Ya, minimal semua bisa menerima dan menyadari bahwa sesuatu hal penting itu perlu dibicarakan dan perlu diputuskan dengan seksama dan cermat. Gitu. Jadi mungkin Bapak akan menerapkan penerapan hikmah ya, yang akan memberikan manfaat. Keputusan berdasarkan hikmah. Walaupun tidak bisa memuaskan semua warga binaan Bapak ya, mungkin, dan mereka akan menerima. Mau tidak mau harus menerima keputusan yang Bapak ambil. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi wawancara saya. Mohon maaf ya Bapak telah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman bagi saya apabila saya menemukan kasus-kasus yang dirasa masuk dalam dilema etika ataupun rujukan moral. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.